Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau berbagi beberapa resep makanan yang bisa dijadikan ide stok frozen food teman-teman di rumah. Mau tahu gimana prosesnya dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama di sini aku sudah siapkan gelas chopper, kemudian kita masukkan 500 gram paha ayam fillet. Kenapa pakai paha ayam? Karena nanti rasanya tuh bisa lebih juicy gitu teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan 3 sendok makan tepung maizena, 5 siung bawang putih yang sudah dicincang atau dicacah-cacah. Kemudian tambahkan dengan 2 butir putih telur. Jadi ini putih telurnya kita ambil, lalu kuning telurnya kita sisihkan dulu di mangkok terpisah. Ini putih telur yang pertama sudah aku masukkan, kemudian kuning telurnya aku pindahkan ke mangkok dan masukkan lagi putih telur yang kedua. Kita pisahkan seperti ini, lalu kuning telurnya diletakkan di dalam mangkok juga. Nah, di dalam mangkok yang berisi kuning telur tadi, kita tambahkan lagi dengan 1 butir telur utuh ya teman-teman. Ini nanti akan kita pakai untuk adonan kulitnya, tapi sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk seasoning dagingnya tadi, ada 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan minyak wijen, kemudian ada 2 sendok teh lada bubuk, dan ini yang terpenting ada 1 sendok teh bubuk ngohyong atau Chinese 5 spice. Jadi ini kita pakainya 1 sendok teh aja ya teman-teman, atau kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih strong boleh pakai 2 ya. Kita tambahkan dengan 1 sendok teh garam, 1,5 sampai 2 sendok teh kaldu bubuk. Ini nanti kita sesuaikan dulu bertahap supaya nanti rasanya tidak terlalu asin ya. Kemudian semua bahan ini akan kita mix, aku pakai chopper, boleh digunakan blender atau teman-teman boleh pakai cara yang lain. Selain pakai chopper, teman-teman juga bisa mencacah manual paha ayamnya tadi, tapi akan memakan waktu yang agak lama. Jadi kalau kita mix dengan menggunakan chopper itu, dia lebih praktis, lebih cepat, dan juga halus tapi masih ada tekstur-tekstur dari paha ayamnya. Kalau dilihat secara dekat, seperti ini ya teman-teman kira-kira tekstur akhirnya. Kemudian ini akan kita sisihkan dulu, karena kita sekarang akan lanjutkan ke tahap pembuatan adonan kulit. Di dalam mangkuk yang sudah berisi 2 kuning telur plus 1 butir telur utuh, kita masukkan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan, tambahkan dengan 5 sendok makan munjung tepung terigu, kemudian ada 1 sendok makan munjung tepung maizena, tambahkan lagi dengan 1 sendok garam, kemudian ada setengah sendok teh gula pasir. Kurang lebih takarannya segini, tapi tadi waktu masukin gula pasirnya nggak kerekam, maaf banget. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan air kurang lebih sekitar 250 ml sampai 300 ml. Kita masukkan dulu secara bertahap ya teman-teman. Kita sambil aduk seperti ini sampai semua bahan tercampur rata dan tidak ada yang bergumpal. Nah, untuk takaran airnya pada akhirnya itu aku pakai 250 ml. Jangan kaget karena tekstur dari adonan kulit ini memang cenderung agak encer ya teman-teman. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Dan di tahapan ini aku juga memberikan beberapa tetes pewarna makanan warna kuning supaya warnanya bisa lebih cantik. Dan untuk mempermudah prosesnya aku pindahkan ke mangkuk yang lebih besar. Aku aduk juga pakai whisker. Hasil akhirnya seperti ini, memang cenderung agak encer tapi nggak apa-apa. Sekarang kita siapkan teflon anti lengket. Kita berikan beberapa tetes minyak sayur. Kemudian diratakan menggunakan tisu atau kapas. Lalu kalau sudah panas teflonnya, kita masukkan adonannya sebanyak kurang lebih 1 centong. Kemudian kita ratakan seperti ini, kita tunggu sampai permukaannya kering. Tapi bukan adonan yang kering banget supaya nanti teksturnya bisa tetap halus dan juga bisa gampang dilipat. Nah, kalau sudah kering bagian atasnya, kita bisa tes di bagian pinggirnya, ini udah nggak lengket lagi. Boleh langsung kita angkat ya teman-teman. Nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi dia kering, bukan yang kering banget, tapi dia sudah cukup kokoh untuk kita angkat. Nah, kalau adonan kulitnya sudah selesai kita buat semua, kemudian kita akan tes rasa isi adonannya ya teman-teman. Daging ayam yang tadi sudah kita campurkan dengan berbagai macam bumbu, kita panggang sedikit di atas teflon, kemudian kita tes, kita koreksi dulu rasanya. Kalau misalnya kurang atau kelebihan boleh dikoreksi ya. Nah, kalau sudah pas, selanjutnya kita akan gulung. Siapkan 1 lembar kulitnya. Kemudian masukkan sekitar 2 sendok makan adonan atau secukupnya saja. Jangan terlalu over, jangan juga terlalu sedikit. Ini aku pakai kurang lebih sekitar 2 sendok makan ya teman-teman. Kemudian diratakan dan dibentuk seperti ini. Jadi nanti untuk mempermudah ketika kita menggulungnya. Supaya nanti kulitnya merekat dengan sempurna, tidak mudah lepas ketika digoreng, ini kita berikan sedikit adonan di bagian ujungnya. Jadi nanti dia bisa benar-benar lengket gitu teman-teman. Kemudian tinggal kita gulung aja adonannya dengan kulitnya tadi. Supaya lebih rapi, kita bentuk seperti ini teman-teman. Tinggal dipraktekkan aja sesuai dengan yang ada di video ya.
Gampang banget pokoknya, tinggal digulung-gulung aja, terus jadi deh. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai ya teman-teman. Dan di sini aku juga sudah siapkan 1 lembar plastik es. Ini aku pakai ukuran 1/4. Kemudian kita letakkan di sini. Tujuannya ketika nanti kita simpan di freezer, dia tidak lengket satu sama lain dan tetap pada posisi yang sempurna, bulat seperti ini ya teman-teman. Kita gulung, dan untuk bagian ujungnya supaya tidak lepas, kita bisa tempelkan stiker seperti ini. Cantik banget hasilnya. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai. Kurang lebih nanti aku dapatnya segini, banyak banget. Teflon yang aku gunakan tadi berukuran 22 cm dan menghasilkan 9 lembar kulit egg roll. Jadi ini semua sudah selesai aku isi dan akan kita diamkan dulu di kulkas kurang lebih semalaman atau 5 jam lah minimal supaya nanti bisa beku dan lebih mudah untuk kita potong-potong. Jadi egg roll ini bisa teman-teman simpan di kulkas. Jadi egg roll yang aku buat ini tidak melalui proses pengukusan ya teman-teman. Jadi dia tadi langsung kita kukus dan bisa langsung jadi stok frozen food. Kemudian ini kita potong-potong aja. Bisa dilihat teman-teman bagian dalamnya ini masih beku, jadi lebih mudah untuk memotongnya. Siapkan teflon dengan minyak secukupnya supaya nanti egg roll-nya bisa terendam oleh minyak. Kemudian kita akan goreng sampai berwarna kuning keemasan. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya kedua sisinya matang sempurna. Oh ya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti ketika aku upload video terbaru teman-teman nggak ketinggalan. Kalau udah, terima kasih. Oke, ini egg roll-nya sudah golden brown. Aku suka yang agak kering seperti ini. Nanti untuk tingkat kematangannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Egg roll-nya udah matang, kita tiriskan dan udah deh jadi. Ini dia hasilnya egg roll ala Hokben yang rasanya aku rasa sekitar 11-12 lah ya sama aslinya. Walaupun nggak ada yang bisa ngalahin resep aslinya. Karena kita tadi pakai daging paha ayam, jadi dia itu teksturnya nggak terlalu padat, kulitnya juga masih lentur dan bagian dalamnya masih seperti ini teman-teman kalau dilihat. Jadi dia masih juicy gitu loh. Dan ini rasanya Masya Allah enak banget. Dicocol pakai saus pedas gini bikin tambah mantap deh. Takaran dari resep ini tuh pas, jadi gurihnya dapet, kemudian asinnya, bubuk ngohyongnya semua itu balance, jadi sempurna, enak banget. Pokoknya teman-teman wajib untuk recook di rumah. Bisa jadi cemilan, bisa jadi teman makan, bisa juga jadi stok frozen food di rumah. Langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan dada ayam fillet. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 300 gram ya. Nah, ini tuh adalah sebagian atau setengah dari dada ayam. Kemudian dada ayam ini akan aku belah lagi menjadi 3 bagian sama rata. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih tebal, boleh dibagi menjadi 2 bagian saja. Nah, ini sudah dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian aku akan pukul-pukul karena ada beberapa bagian di bagian pinggirnya yang lebih tebal. Jadi dipukul itu supaya dia lebih sama besarnya dan juga nanti ketika dimarinasi bumbunya lebih cepat meresap. Sekarang kita beri seasoning ya teman-teman. Aku masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh bawang putih bubuk, dan yang terakhir kita masukkan setengah sendok teh lada bubuk. Semua bahan ini akan kita baluri hingga ayamnya tadi tercampur rata dan terlumuri oleh semua bumbu-bumbu yang tadi kita masukkan. Ini ayamnya akan kita diamkan dulu minimal 1 jam ya teman-teman. Jangan lupa kita simpannya di dalam kulkas supaya kesegaran dari dagingnya itu tetap terjaga. Dan kita akan buat tepung keringnya yang terdiri dari 4 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, kemudian ada 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 1/4 sendok teh juga bawang putih bubuk. Kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah, sementara ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan bikin bahan basahnya yang terdiri dari 1 butir telur aja. Teman-teman boleh gabungkan dengan susu cair, tapi khusus untuk berat 300 gram itu 1 butir telur sudah lumayan cukup ya teman-teman. Kemudian ini kita kocok lepas seperti ini. Nah, ini semua bahannya sudah ada semua. Telur, tepung kering, tepung panir, dan juga ayam yang sudah dimarinasi. Langkah pertama, kita ambil 1 bagian ayam yang sudah dimarinasi, kemudian masukkan dan lumuri ke tepung kering hingga tercampur rata seperti ini. Nah, ini sudah benar-benar rata ya tepung keringnya. Kemudian step kedua kita akan masukkan ke telur yang tadi sudah dikocok lepas. Baluri seluruh permukaan ayamnya benar-benar sampai rata ya teman-teman. Nah, ini adalah cara yang pertama. Jadi aku double coating ya teman-teman. Jadi kita ulangi step yang sama supaya nanti lapisan kulitnya itu bisa lebih tebal. Cuman langkah ini adalah langkah yang kiranya akan menghabiskan lebih banyak
bahan tepung kering dan juga tepung basahnya. Ini aku ulangi sama seperti yang sebelumnya, kering, basah, kering, basah. Selanjutnya dari yang basah ini kita langsung masukkan ke tepung panir. Dan setelah itu kita akan baluri seluruh permukaan ayamnya tadi dengan tepung panir sambil ditepuk-tepuk seperti ini supaya nanti tepung panirnya itu benar-benar lengket dan seluruh bagiannya itu benar-benar tertutupi oleh tepung panirnya. Dan ini dia hasilnya, rapi ya teman-teman. Ini tadi adalah hasil dari 2 kali pencelupan. Kemudian step yang ini itu adalah step yang hanya 1 kali celup aja. Jadi sama, pertama tepung kering dulu, kemudian dimasukkan ke telurnya yaitu bahan basah. Pastikan saat kita membaluri dengan tepung kering dan juga bahan basah ini harus rata ya teman-teman, jangan ada bagian yang tidak dilumuri. Nah ini ada bagian yang masih belum kena telurnya, jadi aku benar-benar pastikan rata. Kalau sudah, langsung aja kita celupkan ke tepung panir. Jadi step yang ini adalah step yang 1 kali pencelupan ke tepung kering dan tepung basah. Kita tepuk-tepuk supaya tepung panirnya menempel dengan rata. Hasilnya seperti ini teman-teman, sama-sama cantik. Cuman yang ini kulitnya nggak lebih tebal dari yang 2 kali celup ya teman-teman. Nah ini sudah selesai semua. Selanjutnya kita akan simpan dulu di dalam kulkas supaya bagian kulitnya itu menempel dengan sempurna. Selanjutnya kita akan siapkan dulu salad hokbennya yang terdiri dari 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan cuka makan, dan juga tambahkan dengan 150 ml air. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai larut ya teman-teman. Dan selanjutnya aku sudah siapkan 3 lembar kol yang sudah diiris tipis-tipis dan juga 1 buah wortel yang diiris memanjang seperti ini. Pastikan semuanya terendam oleh air yang tadi sudah kita bikin. Kemudian salad atau acar yang kita buat ini kita diamkan dulu beberapa saat sampai agak layu ya teman-teman. Kalau sudah ini kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin sausnya. Ada 3 sendok makan mayones, kemudian 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus sambal. Nah nanti ketika diaduk hingga tercampur rata hasilnya seperti ini. Kurang lebihnya mirip lah ya sama seperti yang ada di resto itu. Oke, kita masuk ke tahap akhir yaitu proses penggorengan. Di sini aku sudah siapkan wajan yang sudah berisi minyak panas dan masukkan 1 lembar ayam chicken katsunya. Kita akan masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil dibalik aja seperti ini. Kalau sudah golden brown, warnanya cantik banget, bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai digoreng ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti nggak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau udah, terima kasih. Oke, ini chicken katsunya udah selesai dan udah ditiriskan ya teman-teman. Jadi dalam keadaan yang panas langsung aja kita potong seperti ini. Dari potongannya itu terasa banget kalau chicken katsunya itu masih lembut di bagian dalamnya. Dan sekarang waktunya plating deh. Nah, sebagai pelengkap aku di sini tambahkan nasi yang masih panas, kemudian ada sausnya dan juga ada acar atau salad yang tadi sudah kita buat. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya chicken katsu ala-ala Hokben yang udah kita buat tadi. Hasilnya cukup cantik ya teman-teman. Nggak nyangka banget dengan modal yang sedikit ternyata kita bisa bikin di rumah dengan hasil yang jauh lebih banyak dibanding kalau kita beli di resto langsung. Bagian luarnya crispy, tapi bagian dalamnya dia tetap juicy dan juga lembut banget seperti ini. Tinggal dimakan, dicocol bareng saus yang tadi sudah kita buat. Masya Allah, ini rasanya enak banget. Chicken katsu ini bisa dijadikan frozen food, jadi seketika teman-teman mau goreng di pagi hari itu gampang banget, tinggal dikeluarin terus digoreng deh. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama siapkan dulu mangkok chopper dan ada 300 gram ayam filet. Aku pakai bagian paha, boleh diganti dengan dada kalau misalnya teman-teman punyanya cuman itu. Kemudian tambahkan dengan 4 sendok makan tepung tapioka. Dan untuk seasoningnya ada kaldu bubuk, garam, dan juga lada bubuk. Takarannya sudah ada di video ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian untuk bumbuannya di sini aku pakai 1 sendok makan minyak wijen, 1,5 sendok makan saus tiram, kemudian aku juga pakai 1 butir putih telur. Nah ini kita masukkan semuanya ke dalam mangkok chopper. Selanjutnya semua bahan ini akan kita haluskan sampai nanti halus dan juga tercampur rata ya teman-teman. Kalau nggak punya chopper boleh dicacah ayamnya terus dicampur dengan bahan-bahan lainnya atau juga boleh di blender. Nah, setelah halus seperti ini, matikan mesinnya dan juga kita pindahkan bahan-bahan ini ke dalam mangkok.
sambil dicampur rata lagi ya teman-teman. Untuk isiannya aku pakai satu keju yang mudah leleh. Di sini aku pakai keju Oles Spridi, boleh diganti dengan keju mozzarella, quick melt atau keju yang lainnya. Kemudian langsung aja kita ambil 1 sendok makan penuh, 1 sendok makan mujung adonan tadi. Kemudian kita ratakan di telapak tangan seperti ini teman-teman. Lalu di bagian tengahnya kita isi dengan keju yang sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Jadi kejunya tadi aku potong dalam keadaan yang beku, agak beku gitu. Jadi lebih mudah untuk dipotong. Dipotong untuk sesuai selera. Dimasukkan ke dalam ayam lalu dipolong, dibulatkan seperti ini. Ayo kita ulangin lagi stepnya, ambil 1 sendok makan adonan, kita pakai 1 sendok makan penuh seperti ini ya teman-teman. Kemudian pipihkan di telapak tangan, karena di bagian tengahnya kita akan isi dengan keju blok yang sudah dipotong seperti ini. Lalu tutup hingga rapat, benar-benar rapat supaya nanti tidak bocor ketika digoreng ya teman-teman. Nah kalau misalnya dirasa ini kurang adonannya bisa ditambahkan sedikit demi sedikit, jangan terlalu tebal. Kemudian kita bentuk bulatan seperti ini hingga nanti menjadi bola-bola keju. Gampang ya teman-teman, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan videoku terbaru lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Oke, semuanya sudah selesai diisi dengan keju, kemudian aku siapkan bahan lainnya yang terdiri dari bubble cream. Kalau nggak ada, teman-teman boleh ganti dengan tepung panir. Dan untuk olesannya di sini aku sudah siapkan 1 butir kuning telur sisa dari putih telur yang tadi kita pakai. Ini kuning telurnya kita tambahkan dengan 3 sendok makan air, kemudian diaduk rata seperti ini teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita akan coating adonan dari bola-bola ayamnya. Pertama-tama dicelupkan ke dalam tepung kering. Aku pakai tepung serbaguna, mereknya boleh Sajiku, boleh atau yang lain ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah rata tepung keringnya, kita masukkan ke dalam adonan kuning telur. Kita bulat-bulatkan seperti ini hingga rata ya teman-teman. Kalau sudah cukup rata, kita tiriskan sedikit lalu masukkan ke dalam bubble cream. Sekali lagi, kalau nggak punya bubble cream, teman-teman boleh pakai dengan tepung panir atau tepung roti lainnya. Kita agak tekan-tekan seperti ini supaya nanti bubble creamnya itu menempel dengan sempurna dan tidak rontok ya teman-teman. Sambil dibantu bulat-bulatkan supaya nanti bulatannya itu betul-betul sempurna. Aku ulangin sekali lagi, 1 buah adonan bola kejunya kita gulingkan ke tepung kering seperti ini. Kalau sudah, kita guling-gulingkan ke dalam adonan kuning telurnya. Atau adonan basah ya teman-teman, kita guling-gulingkan sampai dia terlumuri hingga rata. Tiriskan sedikit, sampai tidak ada air yang ada di sendok, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam bubble cream. Gampang banget ya teman-teman prosesnya. Berat 1 adonan sebelum di coating kurang lebih sekitar 32 gram ya teman-teman. Jadi adonan ayam plus adonan keju tadi kutimbang kurang lebih sekitar 32 gram. Nah hasilnya seperti ini setelah di coating, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Hasilnya banyak banget, lumayan untuk stok frozen food di rumah. Teman-teman bisa simpan di wadah kedap udara seperti ini. Pastikan untuk tidak saling menempel ya teman-teman, karena nanti ketika dia beku bisa jadi nanti adonannya saling lengket dan susah dilepas. Jadi usahakan diberi jarak seperti ini. Kalau sudah, tinggal ditutup dengan tutup yang kedap udara, bisa disimpan sebagai frozen food di kulkas. Atau bisa langsung digoreng seperti ini, tapi tadi ini aku diamkan dulu di dalam kulkas kurang lebih sekitar 30 menit, baru aku goreng di dalam fry pan yang sudah berisi minyak yang lumayan banyak. Setelah minyaknya benar-benar panas, kita masukkan beberapa adonan bola-bola kejunya seperti ini. Gunakan api sedang, tidak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti bagian dalamnya tidak matang dan juga bisa membuat kejunya itu keluar bocor ya teman-teman. Tapi kalau pakai api terlalu kecil, nanti dia juga akan menyerap banyak minyak. Jadi teman-teman harus menggunakan api yang pas supaya suhu dari minyaknya itu bisa pas juga. Nah untuk menggorengnya gampang banget, tinggal diguling-gulingkan seperti ini supaya kematangannya merata. Kalau dirasa sudah golden brown semua sisinya, tidak ada lagi bagian yang tidak matang, sudah seperti ini ya teman-teman, warnanya sudah cantik, bisa kita angkat. Gampang banget prosesnya dan juga tidak perlu lama-lama ya teman-teman, karena tadi kita gunakan adonan yang tidak terlalu tebal. Itulah alasannya supaya nanti mudah matangnya dan juga tidak terlalu lama proses penggorengannya. Nah seperti ini deh. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, bola-bola keju ayam. Hasilnya di luar crispy banget, tampilannya juga cantik, bulat sempurna ya teman-teman. Dan teman-teman penasaran nggak seperti apa sih bagian dalamnya, kira-kira matang nggak ya? Wow, Masya Allah, ternyata hasilnya bener-bener selumer itu teman-teman. Bisa dilihat ya, ini kejunya bener-bener lumer. Bagian dalamnya juga matang secara sempurna. Enak banget ketika kita makan saat
posisinya lagi hangat-hangat gitu. Jadi nanti bisa lumer banget kejunya. Gurih asin dari kejunya, gurih dari bumbu-bumbu yang tadi kita pakai. Ayamnya juga lembut, matang sempurna, terus masih juicy gitu karena tadi kita bagian paha ya pakainya adonannya. Ini pokoknya recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Rasanya enak, bisa dijadikan stok frozen food atau juga bahkan bisa dijadikan ide jualan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.